Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman job seeker, khususnya buat teman-teman para pejuang NIP CPNS tahun 2021. Nah, balik lagi dengan saya Putra di channelnya Job Seeker atau channelnya para pencari kerja. Oke teman-teman, di video kali ini Job Seeker ingin berbagi informasi gimana sih caranya untuk melihat pesaing kita yang lulus dari tes SKD CPNS. Nah, teman-teman yang sudah melewati tes SKD namun ternyata masih belum lulus passing grade, jangan berkecil hati karena mungkin belum rezekinya. Mungkin ada pos rezeki lain yang memang sudah Allah siapkan buat kita. Nah, buat teman-teman yang lulus passing grade juga jangan senang dulu karena untuk lanjut ke tahap SKB itu tidak cukup hanya sekedar lulus passing grade karena ada proses perankingan. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana sih cara mengecek pesaing kita yang lulus SKD sehingga kita bisa melihat atau memperkirakan kira-kira kita itu peringkat berapa. Nah, teman-teman, sebelum kita mengecek pesaing kita yang lulus di tes SKD, sebelumnya kita harus tahu dulu berapa jumlah formasi yang dibutuhkan pada instansi yang kita lamar. Nah, teman-teman bisa masuk ke portal sscisnbkn.go.id. Kemudian nanti klik yang 3 garis di pojok kanan. Setelah itu pilih layanan informasi, kemudian info lowongan. Nah, teman-teman silahkan pilih jenis pengadaannya, misalnya CPNS, kemudian instansinya misalnya Kementerian Pendidikan misalnya. Kita pilih, kemudian tingkat pendidikannya misalnya S2, pilih pendidikannya. Jadi sesuaikan dengan ijazah teman-teman atau pendidikan teman-teman ya. Misal di sini kita pilih S2 ilmu keolahragaan misalnya. Nah, setelah itu kita cari. Nah, di sini akan muncul lokasi dan jumlah kebutuhan atau jumlah formasi pada instansi yang kita lamar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Sebagai tahap awal untuk mengecek berapa sih pesaing kita nantinya yang bisa lolos ke tahap SKD. Misalnya di Universitas Musamus Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu ada 6 kebutuhan untuk formasi umum. Nah, karena kita sudah tahu ada 6 formasi SKD, 6 formasi pada instansi ini, maka untuk lanjut ke tahap SKB itu aturannya adalah 3 kalinya. Jadi kalau misalnya 6 kebutuhannya, berarti untuk lanjut ke SKB itu yang diambil adalah 18 orang. Jadi peringkat 1 sampai dengan 18. Nah, itu yang akan menjadi acuan teman-teman saat nanti akan mengecek siapa-siapa pesaing yang lulus tes SKD. Nah, jadi di peringkat 1 sampai peringkat 18 karena di sini ada kebutuhannya 6. Jadi kita kali 3. Oke, tahap selanjutnya teman-teman itu lihat di live score ya. Jadi biasanya kalau kita sudah melaksanakan tes SKD, maka teman-teman bisa cek sendiri live score sesuai dengan tanggal pelaksanaan tes SKD teman-teman di lokasi yang sudah ditentukan oleh BKN. Nah, misal kita ambil contoh misalnya yang nomor 5 ya, misalnya Imamul Mutakin. Nah, kita coba cek nih, misalnya Imamul Mutakin ini dia jurusan apa ya. Kita bisa ceknya di mana? Kita bisa ceknya itu ke PD Dikti ya. Misalnya kita klik aja di sini di Google PD Dikti. Nah, seperti ini. Oke, kita ketik namanya Imamul Mutakin ya. Ya, kita cek kembali namanya. Imamul Mutakin. Oke, udah benar.
Nah, Imamul Mutakin ini Imamul Mutakin ini itu dari Universitas Muhammadiyah Surakarta prodi psikologi ya. Jadi kita tahu Imamul Mutakin ini prodi psikologi. Jadi dia jurusan psikologi. Nah, cara mengecek pesaing kita adalah cukup mengecek nama yang ada di atas kita. Jadi misalnya Imamul Mutakin ini kan peringkat 5 dengan nilai total SKD-nya itu 422. Berarti cukup cek 4 nama di atasnya. Jadi misalnya kita cek nama yang di atasnya itu adalah Jane Arantika misalnya. Oke, kita cari di PD Dikti. Kita klik namanya Jane Arantika misalnya. Oke. Nah, kita cek di sini. Nah, ini ada tulisannya Jane Arantika, Universitas 11 Maret Pendidikan Sains, atau dia Universitas Tanjung Pura prodi Pendidikan Kimia. Berarti bukan saingan kita ya. Jadi masih aman. Kemudian misalnya kita cek lagi yang di atasnya. Misalnya yang di atasnya itu adalah Hartono SPD. Nah, kita balik lagi ke PD Dikti, kita klik namanya Hartono. Nah, kita cek. Nah, ini data mahasiswa Hartono itu prodi manajemen ya. Ini prodi manajemen, prodi akuntansi. Berarti juga bukan saingan kita, bukan saingannya Imamul Mutakin yang tadi jurusan psikologi. Nah, jadi masih aman. Kemudian kita cek lagi nih. Di atasnya Hartono ada Kartika Sari misal. Oke, Kartika Sari misal. Kita cek lagi. Kartika Sari. Nah, kita cek namanya di bawah. Ini Kartika Sari, prodi akuntansi, prodi manajemen. Jadi juga masih aman. Bukan saingan kita bukan saingan Imamul Mutakin yang tadinya jurusan psikologi. Ya, kemudian kita cari lagi misalnya yang paling atas peringkat pertama itu yang nilai SKD-nya 450. Khairunisa Azani misalnya. Khairunisa Azani. Azani. Kita harus masukin nama lengkapnya teman-teman. Khairunisa Azani Meilinasari. Oke. Meilinasari. Nah, kita cek. Ini keluar namanya. Dia jurusan farmasi dan profesi apoteker. Jadi aman ya. Nah, di Tilok Universitas Tanjung Pura ini di sesi pertama Imamul Mutakin itu dia masih kita anggap, prediksi kita ya, masih anggap sebagai peringkat pertama untuk prodi psikologi. Nah, kita bisa cek di sesi berikutnya. Kita usahakan screenshot dulu untuk live score-nya, baik di sesi pertama misalnya pelaksanaannya berapa hari, teman-teman bisa screenshot semuanya mulai dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, kemudian di hari berikutnya. Nah, silakan teman-teman cek sendiri. Nah, caranya seperti itu agar teman-teman bisa memprediksi kira-kira teman-teman masuk gak dalam rankingan. Tapi pastikan bahwa teman-teman sudah lulus passing grade terlebih dahulu. Nah, kalau formasinya seperti tadi itu ada 6 formasi yang dibutuhkan, maka untuk lanjut ke SKB ada 18. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mengecek semua dan ternyata teman-teman masuk di urutan 1 sampai 18, itu kemungkinan teman-teman akan lanjut ke tes SKB. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu cara untuk mengecek saingan kita yang lulus tes SKD dan apakah kita masuk dalam kategori rankingan yang akan lulus ke tahap SKB. Oke teman-teman, sementara itu informasinya sambil menunggu pengumuman resmi dari instansi tempat kita melamar. Oke, sekian dari kami dari Job Seeker. Semoga info ini bermanfaat dan pantengin terus channelnya para pencari kerja agar teman-teman bisa selalu update informasi terkait CPNS, P3K, lowongan kerja, dan trik tips dalam dunia kerja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.